京本。藤野先生は漫画の天才です。Film ini sangatlah menyenangkan dan narasi yang dibawakan sangatlah simpel. Tapi yang terpenting, walaupun durasi film ini cukup pendek, tapi sangat menghibur. Di saat kalian capek, nonton film ini bisa banget jadi hiburan dan menambah adrenalin baru untuk lebih bersemangat. Itu yang gua rasain. Jujur aja, akhir-akhir ini gue tuh lagi cukup capek sama film yang ada. Isinya tuh masih kebanyakan film horor. Bosen gak sih sebenarnya? Walaupun durasi filmnya pendek, tapi pesan di baliknya tidaklah pendek. Look Back ini bercerita tentang dua sosok perempuan. Yang pertama adalah Fujino. Sosok yang pertama ini adalah sosok yang percaya diri. Dan yang kedua, sosok Kyomoto. Kyomoto ini adalah orang yang sedikit tertutup. Mereka adalah dua individu yang sangat berbeda. Tetapi kecintaannya pada menggambar dapat menyatukan kedua gadis ini. Tapi film ini bukanlah cerita tentang persaingan hidup antara kedua anak ini. Melainkan sebuah sisi perjuangan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Selain itu, dari cerita ini juga terpendam sebuah kisah pedih tentang menjadi dewasa dan melangkah untuk hidup yang lebih maju. Mungkin itu cukup relate untuk kita semua. Karena dalam hidup itu ada yang namanya perkembangan dan pertumbuhan. Nah, animasi ini tuh menceritakan hal tersebut gitu, perjuangan dari kecil hingga menjadi dewasa. Sejujurnya gue gak ngerti-ngerti banget tentang dunia manga ataupun anime. Tapi gue cukup mau bahas isi dari ceritanya aja. Sudut pandang gue ketika menonton film ini. Film ini tidak menggali tentang persaingan antara kedua perempuan tersebut. Kayak tadi gue bilang, film ini lebih menyoroti tentang perjuangan untuk menggapai mimpi dan melewati berbagai rintangan. Animasi ini boleh dibilang kayak semi-autobiografi, kalau menurut gue. Mereka ulang perjalanan Tatsuki Fujimoto dari seorang anak SD yang hobi menggambar dan menjadi orang yang sukses ketika karya-karyanya itu berhasil dinikmati oleh banyak orang. Yang gue suka dari menonton anime ataupun karya sejenis ini adalah cara penggambaran emosi. Efek yang diberikan itu terkesan lebih bisa menyentuh hati. Sifat dramatisnya tuh lebih tinggi jika dibandingkan kita menonton film yang live action gitu. Menurut gua, ketika menonton film anime ataupun animasi itu bisa mendapatkan hal-hal yang berbeda seperti itu. Selain itu, penggambaran-penggambaran tersirat pun sangat mudah untuk dieksekusi. Contohnya judul. Dari judul kita seperti diberikan gambaran tentang masa lalu yang kemudian berkembang untuk menjadi lebih baik. Itu dari judul yang gua tafsirin dari film animasi ini. Nah, yang paling menariknya juga ketika menonton film ini adalah menurut gua, nonton film itu untuk menghibur, bukan untuk overthinking. Kalau misalkan kalian menggambarkan film ini menjadi overthinking, itu sangatlah salah besar menurut gua. Karena film ini boleh dibilang sangat-sangat menghibur dan cukup menarik. Menurut gue ini adalah sebuah animasi yang bisa merepresentasikan sebuah hal yang positif gitu. Perjuangan itu nggak berhenti ketika ada penolakan. Kita gimana caranya harus melanjutkan hal tersebut untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Ini adalah salah satu solusi untuk kalian biar nggak jenuh sama film-film itu. Apalagi akhir-akhir ini kan banyak banget film-film horor. Jadi ini adalah salah satu solusi biar kalian nggak begitu banget bosen untuk menonton film-film yang ada. もしうちらが連載できたらさ、すっごい超作画でやりたいよね。私もっと絵上手くなるね。藤野ちゃんみたいに。